ini wali yang betul itu seperti ini gitu ya. Mereka, para wali itu atau guru-guru ruhani itu adalah orang yang paling menjaga rahasia, jauh dari perbuatan mempertontonkan karomah, tidak mendemokan karomah. Jangan minta atau mencari kekeramatan dan kasyafnya syekh. Nah, kalau syekhmu saja kamu dilarang. Kamu dalam hidup itu dilarang mengejar hal-hal yang seperti itu. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Ini juga merupakan adab-adab seorang murid yang sudah menemui sang syekh. Disebutkan bahwasannya wahdar, hati-hatilah engkau wahai pembaca kitab ini, wahai para murid, min mutabalati syekhi bil karamat, yaitu meminta agar syekhnya itu menampakkan keramat-keramatnya, Habib, wal mukasyafat, dan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Ini penting, Habib. Perlu saya nanya, karena memang kebanyakan orang awam itu melihat syekh itu dari keramatnya, dari hal-hal yang bersifat spiritual, dari hal-hal yang dari hal-hal yang bersifat khariqul adat, bisa terbang, bisa macam-macam semuanya. Lalu Imam Haddad mengatakan bahwasanya kalau kamu sudah bertemu dengan syekh, jangan kamu minta syekhnya untuk memperlihatkan karamah. Ini apa, Habib, makna yang disebutkan bahwa kenapa Imam Haddad melarang kita demikian, Habib? Atau jangan-jangan tujuan dari bersuluk itu bukan karomah sebenarnya? Itu apa, Habib? Kenapa? Pertama, karomat itu seperti yang disampaikan tadi, bukan tujuan dalam perjalanan menuju Allah. Jadi kalau kamu datang kepada seorang guru rohani ingin membuktikan, atau kamu sebagai muridnya ingin tahu keramatnya, berarti kamu sudah melenceng dari tujuan. Kalau kamu ingin membuktikan, itu tidak bisa dibuktikan dengan keramat. Makanya masuk kepada alasan kedua. Kejadian yang di luar kebiasaan, di luar nalar, itu tidak hanya dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah bahas di beberapa pertemuan itu. Nanti bisa dilihat. Makanya ini kesalahan kedua kalau kamu meminta atau menginginkan guru kamu menampakkan keramat. Ketiga, ketika kamu meminta kepada gurumu atau menginginkan guru rohanimu untuk menampakkan keramatnya, kamu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, Habib? Maksudnya? Sebab keramat itu tidak terjadi atas kuasa seorang wali. Wali tidak memiliki kuasa untuk menampakkan keramatnya. Kalau kamu ingin guru kamu mengkasyaf diri kamu, wali itu tidak mengetahui apa-apa kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia mengatakan, la ya'lamuhu illallah, fa innal ghaiba la ya'lamuhu illallah. Kalau kamu minta orang untuk menebak isi hatimu, atau menebak sesuatu yang gaib, mencari itu, mencari-cari hal itu, orang zaman sekarang ini ketemu dengan orang yang dicari hal-hal seperti itu. Berarti kamu datang tujuannya sudah bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari langkah yang pertama kamu udah ambil guru itu, sudah melenceng dari tujuan. Nah, yang seperti ini tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ditakutkan justru pulang membawa penyakit. Walaupun yang dia datangi itu orang yang langka. Mursyid itu. Iya, mursyid. Makanya dia mengatakan, wa aktsarul karamat al-waqi'ah minal awliya, di paragraf berikutnya itu, waqa'at biduni ikhtiyarihim. Masya Allah, ya. Kebanyakan karamah pada wali terjadi tanpa kehendak mereka. Sebagian kecil yang mereka meminta kepada Allah agar ditambahkan. Tapi sebagian besar tanpa rencana mereka itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali itu ketika muncul keramatnya, wali itu sendiri dia tidak merasa itu muncul dari dirinya. Karena dia tidak pernah bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia juga menyebutkan, fa innahum radhiyallahu anhum ahrasun nasi ala kitmanil asrar
wa ab'aduhum 'anit tadhahur bil karamat wal khawariq wa in mukkinu minha wa surrifu fiha. Ini wali yang betul itu seperti ini gitu ya. Mereka para wali itu atau guru-guru ruhani itu adalah orang yang paling menjaga rahasia, jauh dari perbuatan mempertontonkan karomah, tidak mendemokan karomah, tidak mengglorifikasi karomah, dan hal-hal yang luar biasa juga tidak mereka pertontonkan, walaupun mereka mampu, maksudnya diberi kemampuan ini ya oleh Allah, dan diberi kekuasaan oleh Allah, kelebihan untuk melakukan semua itu, mereka tetap tidak akan melakukan karena mereka orang paling beradab di muka bumi. Kalaupun itu muncul, yaitu muncul karena Allah yang ingin memunculkan atau mereka meminta untuk kemaslahatan. Ya. Dan terkadang kalau karomah mereka nampak, kadang di beberapa kitab tasawuf disebutkan kalau para wali ini merasa menyesal gitu ya. Malu, bukan masalah, malu. Jadi gini, ada istilah wali itu kalau diketahui kewaliannya, karena itu sesuatu rahasia. Namanya rahasia kan tidak dibongkar. Makanya ada kaidah la ya'rifu wali illa wali. Ya. Nah, kalau sampai ketahuan kewaliannya, mereka lebih malu daripada wanita yang ketahuan kalau dia haid. Nah, kalau mengenai karomahnya, dia mengatakan ini, wa kanu idza dhahara alaihim syai'un min dzalika. Nah, mereka para guru atau mursyid atau para wali itu, jika tampak sesuatu karomah pada diri mereka, yusuna man dhahara lahu alla yuhadditsa bihi hatta yakhruju minad dunya. Lihat ini. Mereka itu melarang malah ya. Mewasiatkan kepada orang yang melihat karomahnya itu agar tidak menceritakan kepada orang lain sampai kecuali kalau mereka sudah meninggal. Makanya yang dicatat-catat di buku itu wali fulan, karomahnya ini, itu dicatat setelah meninggal. Benar sekali. Dicatat setelah meninggal. Yang mencatat ya orang-orang yang melihat itu. Loh, bisa dipercaya enggak? Ya kita husnuzon saja tuh. Orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang orangnya masih hidup, muridnya sudah cerita kemana-mana. Menimbulkan fitnah di mana-mana. Dan kadang-kadang di cross check ke wali itu, saya tidak pernah mengalami itu semua. Ini murid lihat siapa yang dia dilihat muridnya ini? Atau bisa juga, Habib, bisa nggak, Habib, ungkapan-ungkapan tadi anjuran Imam Haddad bahwa para wali itu adalah akhrasun nas ala kitmanil asrar. Dia tidak mereka benar-benar menjaga rahasia. Kemudian tidak mengumbar karomat. Kemudian kalau ada orang yang melihat, tolong jangan ceritakan. Ini bisa nggak kita pahami ya, bahwa kita sebagai murid-murid pengkaji tasawuf sejatinya tidak perlu mengumbar karomah-karomah, baik wali yang masih hidup apapun wali-wali yang lama, karena itu bukan tujuan. Ini bab khusus yang sangat rahasia. Karena kalau dibahas makin kacau nanti. Dari pertama saja beliau kan sudah mengatakan wahdhar min mutalabati syekh bil karamat wal mukasyafah. Hati-hati jangan minta atau mencari kekeramatan dan kasyafnya syekh. Nah, kalau syekhmu saja kamu dilarang. Kamu dalam hidup itu dilarang mengejar hal-hal yang seperti itu. Buat apa kamu cari hal-hal seperti itu? Loh, karomah itu penting enggak? Penting untuk orang yang memerlukan itu. Tapi tidak semua orang memerlukan itu. Kadang-kadang dimunculkan oleh Allah dalam kondisi tertentu dan di zaman tertentu dan di tempat tertentu. Karomah itu bisa bermanfaat. Nah, kalau di zaman kita ini nampak karomah enggak? Enggak ada yang nampak karomah. Kita berjumpa dengan orang-orang yang istiqomah. Mungkin di zaman ini masih ada orang-orang yang memenuhi syarat seperti yang disebutkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Mungkin kita pernah menemui, tapi dia seperti orang biasa-biasa, tidak nampak karomahnya. Kok bisa? Kok tidak seperti yang di buku-buku karomatnya? Ya, pertama dia masih hidup. Mungkin ada yang melihat karomahnya,
Yang kedua, mungkin di zaman ini karomah yang ada itu sudah tidak seperti karomah zaman dulu itu. Di zaman dulu orang terbang, sekarang orang naik pesawat terbang. Nah, berjalan air sekarang pakai perahu. Betul. Di zaman dulu orang bisa tahu kasyaf keadaannya orang di tempat yang lain. Sekarang pakai video call orang sudah bisa tahu kondisi orang. Artinya pertama itu bukan hal-hal yang penting di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu penting untuk menguatkan orang-orang yang jauh, itu pun sesuai dengan kondisi dan zaman. Nah, kalau di zaman ini mungkin kalau kita ceritakan karomah-karomah, yaitu yang kemudian orang sekarang bisa seenaknya saja menyebut khurafat, dongeng, cerita khayalan. Yang salah bukan orang yang mengucapkan itu, tapi yang salah orang yang mengucapkan sesuatu tidak melihat terlebih dahulu siapa audiensnya, pendengarnya. Padahal ini adalah ilmu khusus. Ya.